Nah, ini ada judul berita yang menurut saya tergelitik. Karena dulu pernah rame pada waktu saat sertifikasi ulama atau dai, tetapi banyak yang menolaknya. Ada yang bilang itu termasuk pembungkaman. Ada yang bilang sertifikasi dai untuk yang pegawai negeri dan lain sebagainya. Tetapi ada berita seperti ini. Gaduh, MUI minta insentif untuk ulama ke pemerintah. Padahal dulu kan siapa itu? Anwar Abbas juga menolak sertifikasi ulama, dan juga Muhyiddin juga menolak sertifikasi para dai. Tetapi ada judul gaduh MUI minta insentif untuk ulama ke pemerintah. Tidak salah. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dulu tolak sertifikasi dai, sekarang minta intensif pemerintah. Ketua MUI Pusat Khalil Nafis ikut buka suara menyikapi kegaduhan soal usulan lembaga ke pemerintah agar ada intensif para ulama. Lebih lanjut, Khalil Nafis yang juga dosen UIN, Syarif Hadayatullah itu pun memberi penjelasan maksud usulan MUI mengenai insentif ulama. Sebelumnya, usulan insentif ulama ini mengemuka saat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mujahir Effendi bertemu dengan pengurus MUI. Dalam pertemuan itu, pengurus MUI mengusulkan ada insentif ulama, mengingat mereka adalah salah satu kelompok yang terkena dampak kebijakan PPKM darurat. Mengutip Antara, Mujahir Effendi sempat mengatakan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian insentif ulama kepada mereka yang terkena dampak PPKM darurat, terutama mereka yang berperan sebagai dai, mubalik, kemudian pembina agama di lapisan paling bawah, ujar Muhajir dalam keterangan tertulis pada Rabu 14 Juli 2021. Usulan terkait insentif ulama tersebut disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Ekonomi, Lukmanul Hakim. Lukman mengusulkan pelaksanaan pemberian insentif ulama bisa dimulai di Pulau Jawa dan Bali sebagai permulaan. Untuk PPKM, untuk UMKM sudah banyak program untuk pemberdayaannya, tapi kelompok dai ini juga terdampak katanya. Maka kami mengusulkan adanya program insentif kedaruratan bagi para dai, ustadz di pondok pesantren ataupun majelis taklim atau di masjid-masjid, kata Lukman menambahkan. Mujahir Effendi pun menyatakan akan segera menyampaikan usulan insentif ulama ini ke Presiden Jokowi agar bisa ditindaklanjuti. Itu nanti akan kita laporkan terlebih dahulu ke Bapak Presiden tentang usulan dari MUI ini, kata Mujahir. Di sisi lain, Muhajir mengajak MUI untuk ikut bekerja sama dengan pemerintah dalam hal penanganan pandemi ini. Menurutnya, MUI memiliki perangkat organisasi sampai di tingkat paling bawah. Dengan begitu, kata dia, besar peranan MUI untuk membantu dan ikut andil dalam program-program penanganan pandemi ini yang dilakukan oleh pemerintah. Baik itu vaksinasi, bansos, dan terutama tentu saja sosialisasi dan tabayun pemberian penjelasan yang clear berbagai macam isu, kata Mujahir Effendi, terutama isu-isu negatif, isu-isu yang provokatif terhadap rencana langkah-langkah kita untuk menangani pandemi ini, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak benar, tuturnya. Permintaan MUI bukan berarti menghalangi bantuan ke nakes, tapi juga mengusulkan perlunya bantuan ke guru lepas. Cuit Ketua MUI Khalil Nafis melalui akun Twitter pribadinya pada Jumat 16 Juli dikutip pikiran rakyat.com. Mereka tak ada gaji, pasti kecuali dari mengajar. Saat PPKM begini mereka tak ngajar, kami menyuarakan, sambung Khalil Nafis. Insya Allah yang kami usulkan bukan untuk pengurus MUI, tulis Khalil Nafis menegaskan. Diketahui sebelumnya program sertifikasi dai yang diusulkan Menteri Agama Fahrul Razi
Mendapat sejumlah penolakan dari ormas keagamaan, mereka menilai Kemenak tak seharusnya membuat program sertifikasi untuk penceramah. Majelis Ulama Indonesia yang direncanakan Kemenak untuk bekerja sama dalam program ini malah lantang menolaknya. Keputusan untuk menolak program sertifikasi penceramah Kemenak itu diambil dalam keputusan rapat pimpinan MUI Selasa 8 Agustus yang lalu. Oleh karena itu MUI menolak rencana program tersebut, kata Wakil Ketua MUI Mujihin Junaidin yang tertuang dalam pernyataan sikap MUI nomor MUI 9/2020 yang diterima CNN Indonesia.com. Muhyiddin menjelaskan, MUI menolak program sertifikasi penceramah lantaran usulan itu telah menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman, dan kekhawatiran intervensi dari pemerintah pada aspek keagamaan di Indonesia. Potensi intervensi itu dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Islam, berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mengontrol kehidupan keagamaan, kata Muhyiddin, yang menyatakan MUI dapat memahami pentingnya program peningkatan kompetensi bagi para dai atau mubalik untuk meningkatkan wawasan keagamaan. Terlebih, saat ini materi keagamaan kontemporer seperti ekonomi syariah, bahan produk halal, wawasan kebangsaan sangat penting untuk dipahami. Kendati begitu, Muhyiddin menyarankan agar program tersebut diserahkan ke pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan hal tersebut, termasuk diantaranya oleh MUI dan ormas kelembagaan Islam lainnya. PP Muhammadiyah Dadang Ahmad juga menolak program tersebut. Ia menyebut dai yang berasal dari ormas maupun swasta tak perlu mengikuti program sertifikasi penceramah. Menurut Dadang, penceramah yang memiliki latar belakang ormas keagamaan tertentu pasti berpandangan bahwa kegiatan dakwah dan ceramah kepada umat merupakan suatu panggilan agama. Penceramah disebutnya hanya menyampaikan pengetahuan keagamaan kepada orang lain sebagai perintah yang diajarkan dalam agamanya masing-masing. Dadang menegaskan, sertifikasi penceramah hanya cocok diterapkan bagi penceramah formal yang digaji oleh negara. Sementara pendakwah yang berasal dari ormas keagamaan tak memerlukan sertifikasi penceramah dari Kemenak. Ya, sertifikasi penceramah itu cocok bagi penceramah formal yang digaji oleh negara, seperti penyuluh agama atau tokoh agama yang berstatus PNS, kata dia. Program sertifikasi penceramah juga ditentang oleh PA212. Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif menilai Kemenak kurang kerjaan membuat program itu. Kita itu menolak program sertifikasi ulama dai. Ini Kemenak kurang kerjaan, anggaran nggak punya, sok-sokan mau buat sertifikasi ulama, kata Slamet Ma'arif. Slamet juga menilai program sertifikasi penceramah lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat bagi penceramah dan umat Islam. Slamet menyatakan sejumlah ustadz yang bergabung pada PA212 tak akan mengikuti program tersebut. Bahkan Wakil Sekretaris Jenderal PA212 Novel Bamumin mengajak umat Islam memboikot dai atau penceramah yang mengikuti program sertifikasi. Novel menilai program sertifikasi penceramah berpotensi menjadikan dai dari kalangan Islam menjadi penceramah yang menyampaikan dakwah dengan menyembunyikan kebenaran dan menyesatkan. Kalau Kemenak paksakan, maka jangan salahkan rakyat, khususnya umat Islam yang istiqomah akan agamanya melakukan perlawanan dengan pemboikotan terhadap dai-dai bersertifikat, kata Novel dalam keterangan resmi kepada CNN Indonesia.com. Tak hanya itu, Novel juga khawatir program sertifikasi justru membuat para dai mendukung kekuasaan yang saat ini dinilai tak berpihak kepada umat Islam. Menurut Novel, para dai dan ulama hakikatnya adalah oposisi dari pemerintah. Tugas mereka, kata Novel, mengkritisi dan mengontrol jalannya kekuasaan agar tidak semena-mena kepada masyarakat dan tidak menyimpang dari ajaran agama. Sebelumnya, Menteri Agama Fahrul Razi menyampaikan bahwa program sertifikasi dai oleh Kementerian Agama akan bergulir bulan ini. Target awal program ini bisa diikuti 8.200 penceramah. Program penceramah sertifikat ini diberlakukan untuk semua agama. Meski demikian, penyelenggaraan program tersebut sengaja digelar secara sukarela oleh Kemenak. Program sertifikasi penceramah direncanakan oleh Fahrul Razi pada medio akhir 2019 lalu. Saat itu Fahrul sempat mengeluhkan banyak penceramah yang membodohi umat lewat ceramahnya.